Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam Bahari. Bahas kabar Indonesia. Jumpa lagi dengan channel Ngaso Mustaqim. Kali ini ingin membahas tentang kabar mengenai perceraian yang marak terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir, dan antara lain saya mendapatkan berita dari media merdeka.com yang disampaikan pada tanggal 12 September 2020. Kemenak sebut angka perceraian mencapai 306.688 per Agustus 2020 lalu. Nah, ini disampaikan bahwa Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin mengatakan angka perceraian di Indonesia, khususnya yang beragama Islam, pada tahun 2019 mencapai 480.618 kasus. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahun sejak tahun 2015. Ini berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Pak Dirjen merinci ya, pada tahun 2015 terdapat 394.246 kasus. Kemudian pada tahun 2016 bertambah menjadi 401.717 kasus. Lalu tahun 2017 mengalami peningkatan lagi, yaitu 415.510 kasus, dan tahun 2018 terus alami peningkatan menjadi 444.358 kasus. Sementara pada tahun 2020 per Agustus jumlahnya sudah mencapai 306.688 kasus. Itu artinya jumlah perceraian di Indonesia rata-rata mencapai 1/4 dari 2 juta jumlah peristiwa nikah dalam setahun, kata Amin dalam keterangan pers. Guys, saya heran ya, kenapa banyak keluarga yang memilih bercerai, mengambil jalan pintas dan mengakhiri kehidupan berkeluarganya. Saya juga pernah membaca dari media lain bahwa memang banyak sekali problem yang menyebabkan perceraian itu, antara lain persoalan ekonomi, antara lain juga persoalan perselingkuhan, antara lain adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Ini saya tidak habis pikir kenapa semua itu bisa terjadi. Sangat kita sayangkan ya, hubungan yang suci, hubungan yang sakral, hubungan yang diikat oleh sebuah ijab qabul di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, kenapa harus berakhir dengan kasus perceraian. Adapun data kasus perceraian di tahun 2021 saya kutip dari https://katadata.co.id yang diunggah pada tanggal 7 bulan 9 2021 dengan tajuk atau judul "Inilah 10 provinsi dengan penduduk berstatus cerai hidup terbanyak". Nah, ini di sini digambarkan provinsi mana saja. Saya lihat yang paling banyak itu bersaing antara Jawa Timur dengan Jawa Barat. Kemudian yang ketiga Jawa Tengah, yang keempat tetapi agak jauh jumlahnya adalah DKI Jakarta, yang kelima Banten, terus menyusul Sumatera Utara, menyusul Nusa Tenggara Barat atau NTB, kemudian Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Barat. Nah, ini di sini disampaikan bahwa berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, terdapat 3,97 juta penduduk yang berstatus perkawinan
cerai hidup hingga akhir Juni 2021. Jumlah itu setara dengan 1,46% dari total populasi Indonesia yang mencapai 272,29 juta jiwa. Dari 10 provinsi dengan penduduk berstatus perkawinan cerai terbanyak di tanah air, yakni 5 diantaranya berada di Jawa. Sebanyak 2 provinsi di Sumatera, 1 provinsi di Nusa Tenggara, 1 provinsi di Sulawesi, dan 1 provinsi di Kalimantan. Sudah saya sampaikan tadi ya. Untuk Jawa Timur merupakan provinsi dengan penduduk berstatus cerai hidup terbanyak secara nasional. Jumlahnya mencapai 829,14 ribu jiwa atau 2,02% dari total penduduk Jawa Timur yang mencapai 40,99 juta jiwa. Kemudian penduduk Jawa Barat berstatus cerai hidup sebanyak 825,25 ribu jiwa atau 1,73% dari total populasinya yang mencapai 47,59 juta jiwa. Dan di Jawa Tengah ada 691,25 ribu penduduk berstatus cerai hidup atau 1,86% dari total populasinya yang mencapai 37,23 juta jiwa. Kemudian ada 159,29 ribu penduduk berstatus cerai hidup di Jakarta atau 1,42% dari populasinya yang saat ini mencapai 11,25 juta jiwa. Banten yang berstatus cerai hidup sebanyak 144,27 ribu jiwa atau 1,22% dari total populasinya sebesar 11,79 juta jiwa. Sedangkan Sumatera Utara sebanyak 113,94 ribu jiwa atau 0,75% dari total populasinya yang saat ini mencapai 15,18 juta jiwa. Di NTB ada sebanyak 109,7 ribu penduduk berstatus cerai hidup atau 2,03% dari total populasinya yang mencapai 5,4 juta jiwa. Sulawesi Selatan mencapai 109,26 ribu penduduk berstatus cerai hidup atau 1,19% dari total populasinya yang mencapai 9,19 juta jiwa. Sedangkan Kalsel, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Barat penduduk berstatus cerai hidup masing-masing 84,1 ribu jiwa atau 2,05% dan 80,68 ribu jiwa atau 1,44%. Artinya kalau kita simpulkan dari berita ini, dari 2 sumber ini, memang kasus perceraian ini begitu banyak terjadi di Indonesia, dan seperti yang disampaikan Dirjen di awal tadi, yakni banyak menimpa umat Islam. Saya juga tidak mengerti ya, kenapa harus memilih jalan bercerai untuk mengakhiri hidup berkeluarganya, padahal pedoman Islam cukup banyak agar kita bisa membentuk keluarga yang sakinah, yang mawaddah warahmah, dan lain sebagainya ya. Dan memang di beberapa media lain saya juga sempat membaca di antara penyebab perceraian itu adalah masalah ekonomi, kemudian masalah perselingkuhan, kemudian masalah KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Juga ada masalah-masalah lain. Berbicara mengenai perceraian ini, saya ingin menyajikan artikel saya yang juga termuat di dalam buku saya yang kedua, yaitu Reformasi Moral. Ada 2 artikel yang berbicara mengenai masalah keluarga ya. Saya bacakan dulu di artikel nomor 60 dengan judul Keluarga Sakinah, yang merupakan materi ceramah atau khutbah. Keluarga
adalah unit terkecil dalam suatu organisasi masyarakat, tetapi ia memiliki peran yang sangat menentukan. Bila keluarga-keluarga sehat dan baik, maka dapat dipastikan bisa menciptakan kehidupan bermasyarakat yang baik dan sehat pula. Bahkan dapat kita benarkan bahwa keluarga adalah tiangnya negara. Bila ia kuat, maka akan kuatlah negara tersebut. Tapi bila keluarga-keluarganya rusak, maka rusak pula lah kehidupan suatu bangsa atau dalam suatu negara. Atau ada pula yang mengibaratkan bahwa sebuah negara ibarat sebuah pohon besar dan akar pokok dari pohon itu adalah keluarga. Kalau akar pokoknya kuat, niscaya akan tumbuh pohon yang kuat dan menyejukkan. Sekiranya akar itu rapuh, maka pohon pun akan ringkih dan lemah, bahkan mudah tumbang. Ya, dari uraian ini dapat kita nyatakan bahwa bila negara kita ingin menjadi kuat dan baik, maka mari kita benahi kehidupan berkeluarga yang ada di dalamnya. Tidak dapat dipungkiri, kita semua adalah bagian dari kehidupan keluarga, bagian dari kehidupan rumah tangga. Ada yang berstatus sebagai seorang ayah, ibu, atau anak. Yang pasti kita semua terlahir dari sana, dari sebuah keluarga. Apakah keluarga itu besar ataukah keluarga itu kecil? Dapatlah dikatakan manusia di dunia ini hanya punya dua status. Kalau bukan sebagai orang tua, pasti sebagai anak. Itulah keluarga. Lantas kita bertanya, kehidupan keluarga macam manakah yang kita anggap baik? Nah ini ya, ini pertanyaan yang tentunya perlu kita carikan jawabannya. Sebagai keluarga muslim, tentu jawaban kita adalah bahwa keluarga yang baik adalah keluarga yang mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Benar. Karena kebenaran yang datang dari Allah adalah kebenaran hakiki yang memiliki nilai absolut dan universal. Selain itu ada sebuah ungkapan yang manis, yang haram adalah apa yang diharamkan Allah, dan yang halal adalah apa yang dihalalkan Allah. Ungkapan tersebut mengandung pengertian bahwa nilai baik buruk, halal dan haram adalah semata-mata menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita pun boleh menerima kebaikan dan keburukan menurut pemikiran manusia sepanjang pendapat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Alinea berikutnya, keluarga yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah seperti apa yang pernah disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, yang beliau nyatakan, jika Allah berkehendak menjadikan suatu keluarga itu baik, maka Allah menjadikan mereka memiliki 5 tanda yang paling penting. Yang pertama, kata Nabi, keluarga tersebut cenderung bergairah dan mencintai nilai-nilai agama dan berusaha mengamalkannya. Kemudian yang kedua, adanya saling hormat menghormati antara yang muda dan yang tua. Ketiga, memiliki sikap tenang, tidak ngoyo ya, tidak ambisius dalam menghadapi kehidupan. Kemudian yang keempat, hemat dalam belanja rumah tangga sehari-hari. Dan yang kelima, kata Nabi, keluarga yang sadar akan kekurangan-kekurangan yang dimilikinya dan berupaya memperbaiki kelemahannya tersebut dengan bertobat. Mari kita sedikit kupas kelima tanda pokok itu. Pertama, untuk mewujudkan keluarga yang cenderung mencintai ajaran-ajaran agama tidak lain adalah dengan membiasakan diri di rumah-rumah kita sebagai tempat mengkaji, mengaji, dan mempraktekkan kehidupan beragama. Ini tentu mesti dimulai dari orang tua. Mana mungkin anak-anak akan menjadi soleh bila orang tuanya sendiri misalnya tidak pernah sholat. Ada istilah yang cukup populer di tengah masyarakat kita,
Katanya buah biasanya jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sifat dan kelakuan anak-anak tidak akan jauh beda dengan sifat dan kelakuan kita sendiri sebagai orang tua. Maka bila kita membiasakan diri berbuat soleh, insya Allah anak kita pun akan soleh. Namun demikian, pengaruh lingkungan harus tetap kita waspadai. Terkadang memang ada yang bapaknya kiai, anaknya justru ya katakanlah kacau gitu ya. Kalau bahasa plesetannya orang Sulawesi itu, bapaknya kiai katanya anaknya tayai. Artinya ini merupakan ungkapan plesetan, bapaknya alim, bapaknya kiai, anaknya kok amburadul, semau-maunya sendiri, tidak ada tanda-tanda solehnya begitu. Saat ini pengaruh lingkungan sangat kuat, lebih-lebih di era yang arus informasinya tidak dapat dibendung seperti sekarang. Banyak sekali sinetron dan film-film yang justru harusnya menjadi tontonan, tetapi juga kadang-kadang yang buruknya menjadi tontonan. Kemudian yang kedua, sikap saling menghormati pun harus kita pupuk sejak dini. Meskipun ia anak kita yang masih kecil, hargailah setiap perilakunya yang baik dan menyenangkan. Dengan cara ini mereka akan belajar menghargai orang lain. Ketiga, yang dimaksud tidak ngoyo dan ambisius dalam mencari nafkah ya. Sikap ini penting karena ngoyo untuk urusan duniawi akan menjebak sebuah keluarga menjadi materialistis. Nilai-nilai ruhaniyah seringkali terabaikan hanya karena kesibukan kita yang sangat padat mencari uang. Kemudian keempat, sikap hemat dalam belanja juga tidak kalah pentingnya. Ingat, Islam mengajarkan kita tidak boros tapi juga tidak pelit. Boros adalah temannya setan, sedangkan pelit menjerumuskan kita ke dalam jurang api neraka. Dan yang kelima, penting bagi keluarga untuk selalu membenahi kekurangan-kekurangan yang ada. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, tapi ketidaksempurnaan itu justru harus terus kita perbaiki. Inilah artikel pertama saya yang menjadi bagian dari buku Reformasi Moral, yakni pada artikel yang ke-60. Ya, kalau kita melihat artikel tadi ya, ini memang intinya kita pada ajaran Rasulullah tadi, ada 5 hal tadi. Itu yang perlu kita perhatikan bersama agar keluarga kita menjadi baik, menjadi kuat, menjadi sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kami menyadari juga bahwa memang dalam membentuk keluarga yang harmonis, keluarga yang langgeng, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak sekali cobaan-cobaan, banyak sekali ujian-ujian dan godaan yang merintanginya ya. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin menyumbangkan pengalaman yang pernah saya alami ya. Selain kita melaksanakan nasihat dari Rasulullah yang tadi saya sampaikan dalam artikel saya, ada juga pengalaman-pengalaman yang mudah-mudahan bisa menjadi satu solusi, bisa menjadi satu inspirasi buat kita semua yang mendengarkannya, buat Anda semua yang mendengarkan atau yang menonton channel ini. Di antaranya agar kita bisa tetap utuh keluarganya, tidak mudah cerai, tidak mudah mencari jalan pintas untuk berpisah antara suami dan istri. Yang pertama, harus memang bisa menanamkan saling pengertian, terutama antara suami dan istri. Ya, tidak egois masing-masing, tidak merasa paling benar, karena sikap ini penting ya. Sikap ini penting. Sebab kadang-kadang terjadi ketegangan antara suami dan istri itu adalah karena tidak ada yang mengalah satu sama lain. Adanya ketegangan, kemudian sikapnya
salah satunya saja egois tidak bisa, apalagi dua-duanya egois. Itulah sebabnya perlu saling pengertian antara suami dan istri. Dan nasihat dari orang tua diantaranya adalah ketika istrimu menjadi api, katakanlah ini ibaratnya perumpamaannya orang marah itu kan seperti api. Ketika istrimu jadi api, maka engkau sebagai suaminya harus berusaha menjadi air agar api itu bisa padam, agar kemarahan istri itu bisa diredam ketika kita sebagai suaminya berusaha menjadi air. Begitu juga sebaliknya, ketika sang suami satu saat lagi jengkel, lagi marah, jadi api, maka si istri harus bisa meredam, harus bisa menjadi air. Bagaimana caranya? Salah satu cara yang praktis adalah ketika suaminya marah, teriak, ya diantaranya diam. Jangan tambah ngomel, jangan tambah kemudian menjawab. Itu kadang orang lagi marah, suami kita atau istri kita lagi marah, tapi kemudian kita menjawab terus, itu bukan malah meredakan, bukan malah meredamkan, malah menambah kejengkelan yang lagi marah. Nah, itu sangat penting. Kedua, pikirkan nasib anak-anak. Ini penting. Ketika antara suami dan istri misalnya ada masalah, apakah bertengkar, apakah selingkuh, apakah ekonomi atau masalah-masalah lainnya, kemudian salah satunya tergoda untuk mengambil jalan pintas, mengambil jalan cerai, maka yang perlu dipertimbangkan adalah nasib anak-anak kita. Ini bagi yang sudah punya anak. Kita pikirkan bagaimana mereka jadinya. Ketika kita berpisah, mereka pasti menjadi korban broken home. Rusaknya keluarga kita, mereka yang akan merasakan dampak yang paling dalam. Mereka akan mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Mereka akan mengalami trauma yang sangat besar akibat ayah dan ibunya bercerai. Ketiga, bersabar. Sikap sabar ini akan sangat membantu dalam segala hal dalam kehidupan rumah tangga kita. Antara lain dalam hal rizki, misalnya kita belum bagus rizkinya, belum meningkat rizkinya, masih biasa-biasa saja, mencari hari ini habis untuk hari ini, tetapi dengan bersabar insya Allah kita akan diberi keberkahan. Ingat, sabar itu kan ada 3 macam ya. Ada sabar menghadapi musibah, sabar menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Nah, sabar dalam rumah tangga ini, dalam berkeluarga ini, ketika terjadi sesuatu yang akan mengancam pada perceraian, itu bisa sekaligus dua-duanya dapat, yakni sabar di dalam menjalankan perintah Allah, dalam kehidupan rumah tangga yang sakinah, yang mawadah, itu kan perintah Allah juga, ya merupakan sunnah Nabi, tetapi perintah Allah bagaimana kita bisa menjalankan kehidupan berumah tangga keluarga yang mawaddah, sakinah, warahmah tadi. Nah, juga sabar ketika ada pada batas-batas di ambang perceraian atau ada pada tanda-tanda keburukan. Nah, itu kita bersabar, jangan sampai kita melanggar perintah Allah, jangan sampai kita dibenci. Dalam ajaran Islam, perceraian memang boleh, tetapi sangat dibenci oleh Allah. Kita sabar agar kita tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ketiga sabar tadi tingkat derajatnya itu beda-beda. Kalau sabar dalam menerima musibah itu derajatnya hanya 300. Sabar menjalankan perintah Allah 600. Sabar menjauhi atau mencegah larangan Allah itu 900. Jadi kalau kita sabar dalam kehidupan rumah tangga, itu sekaligus 2 kesabaran, yakni sabar dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu derajatnya bisa dibayangkan 900 tambah 600, 1500 kita punya derajat, karena kita bersabar di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Nah, ini harus kedua-duanya, suami sabar, istri juga sabar. Kita didik anak-anak kita juga dengan penuh kesabaran. Keempat, kita dilarang berputus asa.
dalam menghadapi rintangan berbagai macam cobaan dalam kehidupan ini, begitu juga dalam mengarungi kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Harus ya, kesabaran itu terus sehingga kita tidak membuahkan putus asa di dalam diri kita. Terutama juga bagi suami dan istri, hubungan kalian adalah hubungan yang sah, hubungan yang diikat melalui ijab kabul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya, kalau kalian bersabar dan tidak berputus asa, akan ada rahmat Allah, akan ada rasa cinta kasih sayang Allah yang menyelimuti di antara kedua hati kalian, hati suami dan hati istri. Putus asa ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankannya di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kadang-kadang kita ketika menghadapi kesulitan hidup ini kadang merasa banyak dosanya, merasa bersalah kepada Allah sehingga itu yang menimbulkan putus asa. Jangan berputus asa. Insya Allah semua dosa-dosa kita asal kita mau bertobat, mau minta ampun sama Allah, itu pasti Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah kita berusaha selalu berdoa, ya, minta bantuan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam kehidupan rumah tangga ini, apalagi misalnya bagi yang keluarga yang kawin dalam kondisi yang belum mapan, ya mungkin suaminya belum mendapatkan pekerjaan yang tetap, masih serabutan, istrinya juga tidak bisa mencari uang. Nah, ini kondisi-kondisi begini, ini kita membutuhkan bantuan, dan bantuan yang paling utama adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, maka pasti aku akan beri. Hanya sayang kadang-kadang kita manusia ini, kadang justru dalam kondisi susah malah menjauh dari Allah. Saya teringat ada salah seorang sahabat yang, salah seorang teman yang ketika ditanya kenapa belum sholat, jawabannya aneh. Katanya nanti kalau saya sudah kaya baru saya akan sholat. Ini salah besar. Justru kondisi apapun kita, meski susah, meski kita dalam kondisi papa, kondisi miskin, itu jangan tinggalkan sholat. Jangan jauhi Allah. Ya, memang kalau orang yang sudah kaya, sholatnya rajin, mungkin itu sholatnya dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Nah, tetapi kita, sholatnya adalah karena sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Salah satu perintah wajib Allah yang tidak boleh ditinggalkan adalah sholat. Dan ingat, sholat itu ya, di samping ya katakanlah ada orang yang menyatakan memang sebuah kewajiban fardu ain bagi seorang muslim atau muslimat yang sudah akil balik, tetapi juga ingat, isi sholat itu juga merupakan doa-doa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali tinggalkan sholat wajib, malah justru ketika dalam kondisi susah, tambah sholatnya. Sholat sunnahnya, terutama sholat tahajud ya, terutama menjelang subuh itu ya, waktu-waktu ya katakanlah setengah 4 sampai subuh itu adalah waktu yang paling mustajab, waktu yang paling baik untuk berdoa. Lakukan secara istiqomah. Ya, istiqomah itu ingat, sedikit tetapi rutin, usahakan tiap malam. Jangan sekali-sekali
Sholatnya misalnya sebulan sekali tahajud, satu sekali sholat memang 12 rakaat misalnya, ditambah satu witir jadi 13 rakaat, tapi dilakukannya nanti sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Justru yang istiqomah itu kita lakukan misalnya setiap malam minimal 2 rakaat tahajud, satu witir, ya, minimal sekali itu, tapi kita lakukan rutin, itu lebih dicintai oleh Allah daripada banyak tetapi hanya sekali-sekali. Kemudian yang keenam, ya kita tawakal. Kita pasrahkan kepada Allah, kita sudah berusaha berikhtiar, kita sudah berdoa, minta kepada Allah, minta petunjuk, minta dikabulkan semua doa-doa kita. Berikutnya kita pasrahkan, kita serahkan seluruh jiwa raga kita kepada Allah. Insya Allah kalau langkah-langkah ini, ya 6 langkah yang saya sampaikan ini kita jalani, maka saya kira kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga akan sedikit demi sedikit mendapatkan rahmat Allah, kemudian juga bisa membuahkan apa yang kita namakan keluarga sakinah, nah mawaddah warahmah, penuh dengan rasa cinta, penuh dengan kasih sayang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain 6 langkah yang saya sampaikan tadi, ya, ada bagusnya juga kita membangun komunikasi dalam keluarga itu dengan sebaik-baiknya. Terutama juga komunikasi antara suami dengan istri. Wujudkan hubungan yang romantis, wujudkan hubungan yang saling asih mengasihi, saling sayang menyayangi, saling bagaimana kira-kira istri senang, suami juga senang. Nah, untuk memperkuat ini, ada tulisan saya, artikel saya yang masih di dalam buku Reformasi Moral yang saya tulis ini, yakni tulisan atau artikel yang ke-18 dengan judul Panggil Pasangan Hidup dengan Kata Sayang. Kebahagiaan rumah tangga adalah harapan seluruh insan. Bahkan bisa dikatakan rumah tangga merupakan tolok ukur yang sangat menentukan dalam kebahagiaan seseorang, tentunya bagi yang tengah menggapai kehidupan berumah tangga. Sebesar atau setinggi apapun pangkat seseorang, ia akan menjadi kacau hanya karena rumah tangganya resah. Dari koran-koran yang kita baca, tidak sedikit kasus yang cukup mengerikan akibat sebuah rumah tangga digerogoti kehancuran. Seorang nekat, ya, ada seseorang yang nekat minum racun begitu melihat kenyataan suaminya misalnya diam-diam telah bermadu. Seorang suami menjadi pembunuh berkaliber sadis hanya karena sedikit cemburu. Pertengkaran antara suami dan istri seringkali membengkak menjadi perceraian hanya karena salah paham. Karena suami malas, karena suami atau istri banyak menuntut, dan sebagainya. Belum lagi masalah yang menyangkut kegemaran masing-masing yang menimbulkan ketidakcocokan, yang akibatnya juga terkadang fatal. Misalnya suami punya kebiasaan buruk main judi atau pasang lotre. Istri dan anak-anak menjadi tak terhiraukan. Atau istri yang hobinya pakai baju baru yang membuat suami menggap-menggap cari duit. Masih banyak lagi kasus-kasus yang menimpa anak cucu Adam Hawa dalam rumah tangga ini. Subjudul Cinta dan Perkawinan. Dalam karyanya yang berjudul Love in Will, Rollo May pernah membicarakan tentang 4 macam cinta dalam tradisi barat. Pertama, seks atau nafsu atau libido. Kedua adalah eros, dorongan untuk mencintai dan mencipta. Kemudian ketiga, philia atau persahabatan. Keempat adalah agape atau caritas, cinta yang mengabdi kepada kesejahteraan orang lain. Model cinta yang pertama, yakni seks dan dalam tradisi barat, ini menyakup beberapa hal yang dapat dijadikan pelajaran buat kita orang timur.
Dari informasi yang kita peroleh, baik lewat film atau bacaan, bila dua insan berlainan jenis tiba-tiba atau melalui proses merasa sreg, mereka dapat saja mengungkapkan cintanya melalui jalur-jalur seks itu. Tidak peduli sudah punya suami atau istri, tak peduli lebih tua atau lebih muda, yang penting suka sama suka dan saling membutuhkan. Dalam bahasa agamanya adalah zina. Dan menurut istilah kita sekarang adalah kumpul kebo. Tapi yang perlu dicamkan orang barat sana menganggapnya cinta. Sayang, kita terkadang terjangkit penyakit Westomania, kata Abu Hasan Bani Sadr, yakni penyakit kebarat-baratan, sehingga kumpul kebo dianggap modern karena dari barat. Banyak putra-putri kita yang terjebak kepada pengaruh budaya jorok ini. Yang jadi ukuran bukan lagi dosa, tapi asal jangan hamil. Makanya obat dan pil anti hamil menjadi laris. Kita prihatin kepada beberapa pelajar di kota besar di Indonesia saat dirazia polisi, ternyata tas buku mereka banyak yang berisi kondom dan pil anti hamil. Rasanya tidak layak menyalahkan penemu pil anti hamil, sebab itu adalah penemuan yang sangat berharga. Tapi penyalahgunaan obat itulah yang mestinya dicegah. Penanggulangan atau preventif yang bernilai mahal adalah adanya kesadaran dari diri kita sendiri. Kemudian, alinea berikutnya, cinta yang mengandalkan nafsu seks, seperti juga dikatakan Fromm dalam bukunya The Art of Loving, biasanya tidak bertahan lama. Bila mereka telah menjadi suami istri, biasanya akan menemukan titik kejenuhan. Kemesraan makin lama makin tidak dirasakan ajaib lagi. Untuk itu, Fromm berpendapat cinta eros memegang peranan yang sangat penting. Cinta model kedua ini menuju bentuk keberadaban dan hubungan yang bertaraf lebih tinggi. Cinta macam itu lebih dekat dengan bahasa kasih, bahasa nurani, daripada bahasa nafsu. Saya kira cukup dua model cinta saja yang perlu kita cuplik agak jelas, lalu kita menuju kepada perkawinan. Dalam bahasa hukum, perkawinan dikatakan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, dicuplik dari buku Wirjono Projodikro 1991 halaman 7. Dalam hidup bersama dari dua karakter yang berbeda perlu suatu penyesuaian. Anda jangan dulu memicingkan mata jika saya katakan bahwa agama akan mampu menjadi pedoman untuk mencari kesesuaian sejak awal kita menginjak tali perkawinan. Logikanya begini. Seorang laki-laki Muslim belajar tentang Islam. Di sana ada ajaran perkawinan yang mengharuskan seorang suami untuk berlaku begini. Pada kondisi lain, seorang wanita pun belajar Islam. Juga ia belajar tentang keluarga sakinah yang memberi dorongan agar seorang istri mesti begitu. Seorang laki-laki mestinya begini, dan si perempuan yang sudah tahu mesti begitu, ya, itu kemudian bertemu. Jika Islam tetap dijadikan rel hidupnya, tentu dua orang berlainan karakter tadi tinggal menempatkan posisinya masing-masing. Logika macam ini digunakan oleh mereka yang tidak setuju dengan konsep pacaran ala barat yang seringkali membahayakan. Mereka menghendaki dan berpendapat jika laki-laki mengenal agama dan perempuan pun mengenal agama yang sama dengan laki-laki, maka dengan sendirinya dua makhluk Tuhan lain jenis itu sudah saling mengenal. Dari situ jelas bahwa peran agama yang pertama sekali dalam suatu perkawinan adalah sebagai tali pengukur antara suami dengan istrinya. Ya, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, dari berbagai bunyi ayat, ya,
Di antaranya surat Ar-Rum ayat 21, Ia jadikan bagi kamu, maksudnya Allah ya, Allah jadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri, maksudnya jenis manusia, jodoh yang kamu bersenang-senang kepadanya. Dan ia jadikan di antara kamu percintaan dan kasih sayang. Kita bisa memperoleh gambaran bahwa agama punya peran sebagai konsep dalam rumah tangga, yakni konsep cinta dan kasih sayang atau mawaddah warahmah. Bila ada perselisihan antara umat Islam, sudah semestinya kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Maka begitu pun hendaknya dengan masalah rumah tangga. Jika terjadi sedikit kesalahpahaman, perselisihan, percekcokan, atau penyelewengan dari salah satu pihak, maka penyelesaiannya perlu kembali kepada agama atau kembali kepada Quran hadis. Kembali kepada konsep mawaddah warahmah. Bila suami malas, apa diperbolehkan dalam Al-Quran? Bila suami hendak berpoligami, apa sanggup berbuat adil? Bila istri enggan diajak bersenang-senang oleh suami tanpa alasan yang dibenarkan agama, apa tidak takut dengan kutukan para malaikat? Ya, seperti bunyi hadis. Bila istri atau suami menyeleweng, bagaimana ancaman dari Tuhan? Dan masalah-masalah lain yang dapat membuat gelombang perkawinan surut dari cinta dan kasih sayang yang perlu diatasi melalui pendekatan agama. Selain itu, kita telah memperoleh pelajaran dari rumah tangga Nabi sewaktu dengan Khadijah. Selain sebagai pengukur dan pembentuk mawaddah warahmah, rumah tangga Nabi betul-betul berperan sebagai pondasi perjuangan. Nabi Muhammad punya tugas kenabian, maka Khadijah tak pernah mengeluh sedikit pun untuk membantunya. Lain lagi cerita yang kita peroleh antara Nabi Muhammad dengan Siti Aisyah. Dan ini cukup menarik. Konon Nabi selalu memanggil istrinya, ya, Siti Aisyah ini dengan sebutan Ya Humaira. Artinya, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Ini menunjukkan agama, sikap Nabi berperan sebagai penghangat dalam rumah tangga. Untuk itu, bagaimana kalau mulai saat ini, bila Anda seorang istri atau suami memanggil pasangan hidup Anda dengan kata-kata sayang, insya Allah untuk marah rasanya susah. Ya, tulisan ini pernah dimuat di Bandung Post pada tahun 1993. Masih ada satu tulisan lagi, artikel saya yang ke-57 di dalam buku Reformasi Moral ini, dan ini sebenarnya masih berkaitan dengan yang pertama ya, keluarga sakinah, kemudian yang kedua yang ada kaitannya dengan julukan atau panggilan Ya Humaira yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Siti Aisyah, dan artikel tentang rumah tangga atau keluarga yang ketiga adalah yang ke-57 yang ada pada halaman 225. Judulnya Pandangan Islam tentang Wanita, Emansipasi, dan Rumah Tangga. Baik ya, saya bacakan saja supaya ketiga artikel ini bisa memadukan dan bisa memberi inspirasi kepada kita semua agar kehidupan keluarga kita damai-damai saja, tenang-tenang saja, sehingga dijauhkan dari perceraian. Kita mulai. Sebelum bunuh diri, Marilyn Monroe pernah menulis beberapa kalimat. Sungguh, akulah orangnya wanita yang paling merana. Aku mendambakan rumah tangga dan kehidupan rumah tangga yang mulia di atas segala-galanya. Kebahagiaan hakiki bagi wanita terdapat dalam kehidupan berkeluarga, merupakan lambang kebahagiaan wanita bahkan setiap manusia. Kita kenal siapa Marilyn Monroe, seorang bintang film yang sangat cantik,
seksi, menarik, dan sangat terkenal pada tahun 60-an. Berapa jumlah kekayaannya tak perlu ditanya. Sekali dikontrak, ia diperkirakan akan mampu membeli kampung untuk liburannya. Tapi ternyata ketenaran dan kekayaannya bukan membuat ia betah hidup. Malah ia lebih memilih mati yang belum tentu pula bahagianya. Namun begitu, tragedi ini barangkali merupakan salah satu hikmah dari pepatah manusia mati meninggalkan nama. Plato, Galileo Galilei, Bung Karno, Hitler, Sayyidina Ali, dan lain-lain adalah contoh-contoh nama yang ditinggalkan pemiliknya. Ketenaran nama Marilyn Monroe mungkin tidak akan sempurna jika saja ia tidak melakukan tindakan bunuh diri yang akhirnya kita hafal. Itu dan begitulah Marilyn Monroe. Itu dan begitulah Bung Karno. Itu dan begitulah Socrates. Itu dan begitulah Hitler dan seterusnya. Ungkapan Marilyn Monroe pada alinea pertama di atas sungguh merupakan pelajaran yang sangat berharga. Merupakan guru yang paling baik karena itu adalah seonggok pengalaman. Tapi sayang, Marilyn Monroe belum melakukan ikhtiar terakhir untuk menengok konsep dan praktek rumah tangga yang betul-betul Islam, yang telah ditemui Nadia Noberia, warga Perancis yang spesialis seni Islam. Kata wanita itu, kata Nadia Noberia, kudapati wanita Arab Muslimah lebih mulia dan terhormat di dalam rumahnya dibanding wanita-wanita Eropa. Aku yakin seorang istri dan ibu di Arab hidup lebih bahagia daripada kami. Peristiwa di atas merupakan gambaran dan bukti tentang dua sosok wanita Eropa yang telah berupaya menilai tentang kewanitaan. Berbicara wanita sungguh sangat menarik. Sejak peradaban tertua di dunia muncul, Yunani, Socrates sudah bilang, wanita adalah sumber besar dari kekacauan dan perpecahan di dunia. Ia bagaikan pohon dafali, yang mana dari luar terlihat sangat indah, tetapi jika burung gereja mematuknya, ia pasti mati. Dalam kitab kuno Cina, wanita disebut air yang celaka, karena ia akan mengikis habis segala keberuntungan yang baik. Lain dari itu, seorang profesor dari India dalam bukunya Status Wanita dalam Mahabharata menuliskan, tidak ada makhluk yang lebih banyak dosanya melebihi wanita. Wanita adalah bahan bakar. Dia bagaikan pisau cukur yang tajam tepinya. Seluruh tubuhnya sangat menjijikkan. Kaum lelaki tidak akan mencintai mereka. Anderosky pernah berkomentar tentang makhluk wanita. Katanya penyembuhan mungkin bagi kebakaran dan sengatan ular, tapi tidak mungkin menahan kecantikan wanita. Dalam buku Agama-agama Dunia, Bethany pernah mengutip sebagai berikut. Karakter wanita tidak terukur dalamnya, bagai ikan yang berlatih dalam air. Dan menurut tabiatnya, mereka selalu menggoda siapa saja yang dijumpainya. Selalu berdusta dengan siapa saja, serta selalu memutar balik kebenaran dengan kebohongan. Rata-rata pendapat-pendapat itu nadanya memandang rendah kaum wanita. Bahkan 1-2 ada yang berani menganggap wanita bukanlah jenis manusia. Lalu, Profesor Arnold C. Toynbee muncul sebagai pahlawan dengan gerakan emansipasi wanitanya. Wanita adalah sebagaimana kaum lelaki, kata beliau. Namun karena gerakannya boleh dibilang revolusioner, akhirnya betul-betul tak ada perbedaan antara laki-laki dan wanita. Gerakan emansipasi menghasilkan seperti yang dikatakan George Riley Scott dalam A History of Prostitution. Sekarang seperti yang pernah terjadi sebelumnya menurut sejarah dunia,
Sebagian dari wanita yang dikatakan mulia, mereka selalu mengambil jalan pintas untuk dapat berhubungan dengan kaum laki-laki, agar dapat melakukan hubungan seks atau hubungan suami istri atau hubungan biologis yang tidak halal. Nah, memang ini saya selingi dulu ya. Saya beri penjelasan dulu mengenai hal ini. Memang di negara-negara yang beraliran liberal, kebebasan itu menjadi hal yang mereka utamakan, sehingga dalam urusan seksualitas ini mereka tidak lagi menggunakan pedoman eh, halal atau haram, atau juga mungkin tidak lagi menggunakan pedoman agama. Yang penting mereka intinya adalah suka sama suka. Kalau ada laki-laki dan perempuan, meskipun mungkin berstatus menikah salah satunya atau dua-duanya menikah, bahkan seperti itu, ketika merasa suka sama suka bisa saja melakukan hubungan seks kapan saja. Padahal kalau kita kembali ke ajaran agama, hampir semua agama sebenarnya melarang hubungan perzinahan seperti ini, meskipun itu suka sama suka ya. Jadi dalam ajaran agama itu meskipun suka sama suka itu ya dianggap sebuah kejahatan seksual. Namun bagi negara liberal, kejahatan seksual itu nanti ketika salah satunya misalnya tidak suka, ada pemaksaan, ada ancaman. Nah itu eh, ya katakanlah masuk kepada urusan perkosaan. Kalau kita tengok dalam ajaran Islam sendiri cukup banyak ayat yang menganjurkan kita untuk menjaga kemaluan kita, menjaga pandangan kita. Antara lain di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal awit tiflil ladzina lam yazharu ala auratin nisa wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Artinya kata Allah, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ayat berikutnya 31, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Inilah di antara ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan atau yang melarang
kita untuk melakukan hubungan seks bebas, hubungan suami istri tanpa melakukan pernikahan. Dan ayat-ayat yang sejenis ini sebenarnya cukup banyak ya, tetapi tadi cukup lengkap dan bahkan kita diberi oleh Allah bahwa mana yang halal, mana yang haram. Yang diperbolehkan untuk kita perlihatkan perhiasan wanita kepada laki-laki siapa saja, begitupun wanita atau laki-laki siapa saja yang boleh dinikahi ya, yang biasa kita kenal dengan istilah muhrim dan tidak muhrim ya, yang boleh, yang halal dinikahi dan juga yang haram dinikahi. Nah, ini sebenarnya ayat seperti ini cukup banyak di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena memang saya yakin hampir semua ajaran agama itu menjaga hubungan kesucian, termasuk kesucian di sini bukan hanya kesucian batin, tetapi juga kesucian biologis ya, hubungan biologis, bahwa yang dihalalkan atau yang diperbolehkan hanyalah kepada suami atau istri kita. Ini penting ya, karena kalau kita mengikuti aliran atau ajaran liberalisme, ini kan sudah banyak dampak negatifnya ya. Antara lain munculnya berbagai macam penyakit kelamin ya, seperti HIV/AIDS yang cukup mencemaskan, yang cukup menghantui generasi kita yang hidup dalam kebebasan. Kemudian juga dari segi hukum, itu kalau orang sudah menikah dengan orang lain kemudian melakukan hubungan seks, hamilnya bukan dengan suaminya, ini kan berarti mengacaukan hukum. Anaknya ini anak siapa? Sementara secara sah, secara legal dia suaminya orang, namun dia melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain kemudian hamil. Nah, ini status anaknya siapa? Kalau secara biologis ya jelas anaknya yang menghamili, tetapi dari segi status sosial, status hukum, legalitas formal, dia kan sudah menjadi suaminya, sudah menjadi istrinya suaminya, ya. Nah, ini persoalan problem yang harus memang kita renungkan bersama ketika kita ingin melakukan hubungan seksual di luar nikah atau mengikuti ajaran liberalisme. Baik, kita lanjutkan pembacaan artikel saya tadi. Dalam The Psychology of Sex, Dr. Oswald Spengler mengatakan rata-rata kaum wanita yang melahirkan di luar nikah setiap tahunnya mencapai 80.000 orang dari setiap 8 kelahiran. Pada tahun 1938, bahwa 40% dari wanita yang kawin di bawah usia 20 tahun, 20%-nya masuk kategori hamil duluan. Angka-angka ini sungguh mengharukan, bahkan kehadiran mereka hanyalah untuk melakukan hal-hal semacam ini, dan kerusakan ini sudah berjalan lama. Sayang untuk dikatakan hanya sebagian kecil saja dari mereka yang baik. Dr. Kinsey juga pernah melakukan penelitian di Amerika yang menghasilkan temuan bahwa 95% masyarakat Amerika berkelakuan tidak senonoh. Anak-anak usia 4-5 tahun mendapatkan pelajaran dan perlakuan seks di kolam renang. 67% mahasiswa-mahasiswi melakukan eksperimen hubungan yang tidak senonoh sebelum nikah. Bagi yang tidak sekolah, kasusnya mencapai 98%. Kenyataan-kenyataan yang sungguh menakjubkan. Lantas bagaimana pandangan Islam tentang wanita? Islam sangat memandang mulia kaum wanita, dan kaum lelaki diwajibkan memuliakan kaum wanita. Kemuliaan wanita dapat digambarkan dengan adanya surat An-Nisa, yang berarti wanita dalam Al-Quran. Sebuah penghargaan yang sangat tinggi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum wanita. Salah satu sabda Nabi pun menilai bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Selain itu, Rasul bersabda yang artinya, sebaik-baik kalian adalah mereka yang selalu berbuat baik kepada istri-istrinya.
Hadis riwayat At-Tirmizi. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan yang keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. 3 artikel ini telah saya bacakan, telah saya sampaikan, dan mudah-mudahan bisa dipahami, bisa membantu kita memahami satu sama lain, utamanya antara suami dan istri, agar bisa terjadi hubungan yang lebih harmonis, yang lebih baik, sehingga keutuhan rumah tangga bisa dijaga dengan sebaik-baiknya. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, salam Bahari.